进去特殊的存在。一剑一起。你也是我见过精神力增长。等你拥有这座电院的事，否则会给。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, kalau hari Rabu pagi kita akan melanjutkan Tonghua dari Slay of the God ataupun Jansen. Intinya Tonghua ini benar-benar ditunggu-tunggu oleh para penikmatnya. Ya, gimana nggak ditunggu-tunggu? Dari visualnya, dari alurnya, wah cakep banget ah. Sebelum itu kita review dulu ya. Untuk part sebelumnya kita sudah melihat pertarungan dari Cao Kongzheng yang begitu sangatlah epik, yang dimana dia adalah satu-satunya orang di dalam kelompok tersebut tidak memiliki kekuatan supernatural. Walaupun begitu, dia memiliki kemampuan bela diri pedang yang bisa dikatakan sangatlah bagus. Sayangnya, untuk musuh yang dihadapinya itu adalah sekelas raja monster. Hal ini membuat dia langsunglah meninggal dunia di depan mata Chie. Membuat amarahnya langsunglah melonjak tinggi dan dia berhasil untuklah mengalahkan raja monster tersebut. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah kepergian dari Cao Kongzheng, Chie benar-benar begitu merasa bersalah karena dari awal dia telah menolak ajakan dari Cao Kongzheng untuklah menjadi bagian dari mereka. Alhasil, untuk membayar semua perlakuan dari Cao Kongzheng atau balas budi, dia memutuskan untuklah menjadi bagian dari Night Watch atau pengintai malam. Tetapi mereka langsunglah merahasiakan identitas dari Chie itu sendiri, yang dimana ini juga dirahasiakan kepada keluarganya, terutama dengan bibinya. Dia haruslah tahu pekerjaan dari Chie. Jadi dia dirahasiakan untuklah menjadi tentara. Alasan dia mengambil profesi sebagai tentara itu bukanlah semata-mata ya. Dikarenakan notabene dari para tentara pasti ada asrama dan mereka akanlah pulang dalam jangka waktu yang begitu lama. Maka dari itulah penyamaran sebagai profesi tentara itu sangatlah cocok bagi mereka. Contohnya saja untuk saat ini, Chie mengaku dirinya sedanglah berada di markas besar. Dia mengaku kepada bibinya kalau dia akanlah pulang beberapa hari ke depan. Sementara itu, ada sebuah perjanjian dari Chie dengan ketua dari pengintai malam, yaitu dia akanlah bergabung dengan mereka. Tetapi ada satu hal permintaan darinya, yaitu lindungi keluarganya. Sang ketua memberitahu itu emang tugas dari mereka. Terlebih juga, kalau mereka telah memasuki kelompok ini, tidak ada yang diperbolehkan untuklah kembali. Jika mereka kembali ke rumahnya masing-masing, itu sama saja membawa sebuah bahaya. Lalu pada malam hari, pelatihan dari Chie langsunglah dimulai. Dari membidik, fokus, menembak, latihan fisik, bahkan sampai kecepatan, semuanya diuji coba. Di sini, mereka inginlah sekali melihat bakat yang dimiliki oleh Chie. Bukanlah bakat ataupun kemampuan dari Raja Malaikat Mikhail. Maka dari itulah, sebisa mungkin gunakan kekuatan dia sendiri. Sebab dia ini adalah agen ilahi dari Raja Malaikat Mikhail. Sudahlah pasti akan menjadi target utama dari banyak kekuatan yang inginlah merebut dirinya. Pada awalnya, pelatihan tersebut sama sekali tidaklah memperlihatkan hasil yang begitu signifikan. Tetapi ketika dijelaskan tentang kemampuannya secara merata dan diperbolehkan untuklah menggunakan kekuatan ilahinya, Chie secara perlahan-lahan membuahkan hasil dari pelatihan tersebut. Hal ini membuat mereka mengizinkan ataupun memperbolehkan dirinya menggunakan kekuatan ilahinya. Tetapi ada satu syarat, kalau dia haruslah bisa menekan kekuatannya sendiri agar tidak keluar secara berlebihan. Sebab jika dia menggunakan kekuatan yang begitu besar, sudah pasti para monster ataupun orang yang mengincar dirinya mengetahui letak keberadaannya. Sayangnya, dari berbagai latihan yang telah dilalui oleh Chie, ada satu hal yang tidak bisa dia kuasai, yaitu menembak. Dia sama sekali tidak membuahkan hasil di sana.
Tetapi para instruktur benar-benar sangatlah percaya dengan sebuah keajaiban. Karena untuk saat ini, Chie dianggap sebuah keajaiban. Tidak sampai di situ, dia juga dijelaskan tentang beberapa dewa yang telah menghilang. Kehilangan dari para dewa ini ada alasannya, yang dimana ada salah satu kelompok mengatasnamakan sebagai gereja kuno, yang dimana gereja kuno ini memiliki 3 dewa jahat yang mendirikan gereja para dewa kuno, di mana ketiga dewa ini salah satunya adalah dewa Brahma paling tertinggi dari negara India. Kalau dari ucapannya itu adalah dewa Wisnu. Kalau salah tolong dikoreksi. Yang kedua yaitu Dewi Kematian Nordik, yang dimana dia dikenal sebagai Dewi Hel. Dan yang terakhir dewa dunia bawah, yang tak lain adalah dewa Hades. Di mana untuk ketiga dewa ini telah menguasai dunia barat, yang membuat beberapa dewa telah ditangkap oleh mereka. Jadi kemungkinan terbesarnya mereka sedanglah menuju ke negara Cina untuk mencari keberadaan dari Chie. Ditambah beberapa anggota dari gereja para dewa kuno ini memiliki kemampuan yang begitu sangatlah hebat, di mana mereka bisalah menempatkan jiwa jahat ke para manusia biasa. Anggap saja itu seperti hipnotis ya. Jadi kemungkinan terbesarnya mereka akanlah menemukan keberadaan dari Chie, atau kemungkinan terburuknya mereka sedanglah mencoba menghabisi nyawanya. Sebab keberadaan dari Raja Malaikat itu sangatlah ditakuti oleh mereka. Jadi pada intinya percakapan mereka kalau Chie haruslah berhati-hati dengan menggunakan kekuatannya. Setelahnya mereka pun langsunglah makan malam serta membahas tentang perkembangan latihan dari Chie. Di sini mereka menyimpulkan kalau Chie memang sangat lemah dalam menggunakan sebuah pistol. Tetapi itu tidaklah menjadi masalah karena kecepatan dia sama seperti Zhao Gongcheng dan juga Hong Ying. Sesingkatnya, setelah mereka makan bersama, mereka akanlah kembali ke tempat mereka masing-masing untuk beristirahat. Di sana seniornya memberitahu kalau setiap kelompok dari penjaga malam memiliki rahasianya masing-masing, dan dia pun memperlihatkan kalau Hong Ying sedanglah mengukir batu nisan milik dari Zhao Gongcheng. Hal ini juga membuat Chie benar-benar begitu merasa sangatlah sedih, sebab mereka semua benar-benar kehilangan sosok dari Zhao Gongcheng. Tetapi untuk senior di sampingnya tidak begitu mempermasalahkannya, karena ini sudah menjadi resiko mereka menjadi bagian dari pengintai malam. Kematian adalah hal yang begitu sangatlah wajar. Chie kembali mempertanyakan mengapa mereka tidaklah mengukir batu nisan secara bersama-sama. Seniornya memberitahu mereka semua telah mengukirnya, yang tersisa hanyalah Hong Ying itu sendiri. Ya, pada intinya mereka tetap mengukir bersama-sama, namun secara bergantian. Intinya mereka akanlah mendapatkan bagiannya. Contohnya seperti dia, esok hari adalah jadwal dia untuklah mengukir. Lalu dia menyuruh Chie untuklah melihat sekeliling, karena bukan hanya mereka berdua yang berada di sini untuklah melihat tangisan dari Hong Ying. Ternyata semua teman-temannya berada di sana. Wow. Sesingkatnya, dia pun telah berada di kamarnya. Dia juga tidak lupa untuk merawat kembali Dewi Nyx. Tetapi, raut wajah dari Chie langsunglah diketahui oleh sang Dewi kalau dia ini sepertinya sedang dalam masalah. Sehingga Chie langsunglah menceritakan sebetulnya dia ini telah melakukan sebuah kesalahan besar. Dia menganggap kalau kepergian dari Zhao Gongsheng membuat para teman-temannya menjadi begitu sangatlah sedih, dan semua ini berasal darinya. Maka dari itulah dia ingin balas budi kepada Zhao Gongcheng untuklah menggantikan posisinya. Sang Dewi Nyx langsunglah mengerti apa yang dia maksud, tetapi dia memberikan sebuah nasihat. Walaupun dia telah menggantikan posisinya, tetapi dia tidak akan pernah bisa untuk menggantikan sosok dari Zhao Gongcheng di hati mereka. Jadi saran terbaik dari Dewi Nyx, kalau dia haruslah bisa lakukan yang paling terbaik untuk dirinya sendiri, agar sosok serta nama dari Chie mendapatkan posisinya sendiri tanpa harus menggantikan posisi dari Lao Zhou. Tidak sampai di situ juga, dia rela memberikan sebuah gelang kepadanya, tetapi secara tiba-tiba
gelang milik dari Dewi Nix telah menghilang. Dia pun langsung teringat kalau gelang tersebut telah diambil ataupun dicuri oleh gadis berbaju putih yang berada di kamar lantai 3. Mendengar ini, Jie langsung menuju ke kamar lantai 3. Yang ternyata Dewi Nix dengan Dewi berbaju putih, di mana mereka bertarung dengan begitu sangatlah sengit. Jika dia menang, maka anaknya akanlah dikembalikan. Tetapi jika dia kalah, maka gelangnya akanlah diambil. Hal ini membuat Jie benar-benar sangatlah kebingungan. Padahal Dewi Nix ataupun Dewi Malam adalah salah satu dari 5 dewa paling terkuat dan juga menciptakan dunia. Tetapi bagaimana bisa Dewi Sang Pencipta dikalahkan oleh seseorang? Itu sangatlah tidak masuk akal. Dan dia mendapati sebuah surat di dalam ruangan ini dengan bertuliskan, jangan khawatir kalau dia hanya seorang pengunjung saja. Di sini tuannya adalah Jie sendiri, tetapi sebaiknya dia menyarankan jangan beritahu kepada siapapun kalau dia adalah pemilik rumah sakit ini, atau dia akanlah mendapatkan masalah yang begitu serius. Dan dia meminta maaf kalau dia baru-baru ini telah meminjam sesuatu dari beberapa pasiennya. Dia berjanji akanlah mengembalikannya jika bertemu dengannya lagi. Sebagai pesan pengingat, kalau di bawah rumah sakit ini ada salah satu ruangan bawah tanah. Dia juga berjanji ketika dirinya benar-benar dewasa, maka dia akanlah datang untuk menemui dirinya. Sebab bagaimanapun itu, Jie adalah sosok yang begitu sangatlah penting bagi mereka untuklah pulang ke tempat mereka masing-masing. Lalu, setibanya di ruang bawah tanah, Jie bisa melihat Raja Monster yang sebelumnya telah dia bantai ternyata tersekil di dalam ruang bawah tanah tersebut. Hal ini membuat amarah dari Jie benar-benar begitu sangatlah melonjak. Dia tidak takut sama sekali dengan sosok tersebut. Dia langsunglah menebas tangannya yang membuat Raja Monster ini sangatlah ketakutan. Dan ketika dia memeriksa masa lalu dari Raja Monster, dia melihat seseorang yang telah melemparkan salah satu makanan yang membuat para monster ini berevolusi menjadi tingkatan raja. Dari sinilah dia menyimpulkan kemungkinan terbesar dalang dibalik semua ini adalah gereja para dewa kuno. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah menghabisinya. Sesingkatnya, Jie juga sedang berlatih bertarung dengan sang komandan. Dia menggunakan pedang milik dari Lao Zhou. Sang komandan hanya meminta kepada dia, gunakanlah pedang tersebut dengan begitu baik, karena untuk Lao Zhou adalah pendekar pedang terbaik dari mereka semua. Jika dia tidak bisa mengalahkan dirinya, maka dia tidaklah pantas untuk menggantikan posisi dari Lao Zhou. Sang komandan hanya meminta kepadanya bertarunglah dengan gaya dia sendiri tanpa menggunakan kemampuan bela diri seseorang, sebab semua orang mempunyai rahasianya tersendiri. Mendengar perkataan ini, Jie langsunglah membalasnya kalau dia tidak akan pernah melupakan sosok dari Lao Zhou, walaupun mereka mencoba untuklah melupakannya. Mendengar ini, sang komandan pun langsunglah tersenyum. Karena sebetulnya mereka juga tidak akanlah pernah melupakan sosok dari Zhao Kongzheng. Sehingga latihan bertarung mereka menjadi begitu sangatlah sengit. Setelah dari latihan yang begitu sangatlah panjang, Jie mengucapkan satu janji kepada dirinya. Kalau Lao Zhou telah menyelamatkan dunianya, maka dari itu juga dunia dari Lao Zhou dia akan menyimpannya selama 10 tahun ke depan. Dan kita pun bersambung untuk dilanjutkan untuk hari Rabu depan, tepatnya untuk jam-jam seperti ini ya.
Untuk episode ini, walaupun tidak banyak bertarung, tetapi kita telah mengetahui beberapa tentang gereja para dewa kuno, serta latihan dari Chie itu sendiri, yang dimana dia ahli dalam kecepatan dan juga berpedang, dan sangatlah lemah dalam memakai sebuah pistol. Ia sebenarnya cocok lah ya menjadi pengganti dari Lao Zhou. Dan juga kita diperkenalkan salah satu dewi kecil, tetapi dia tidak berada di ruangan itu sama sekali. Karena ruangannya bukanlah ruangan untuk para pasien, melainkan ruangan dia sendiri. Itu bukanlah ruangan pasien, melainkan seperti ruangan sekretaris. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 我们会竭尽全力特殊的存在。一剑一起。你也是我见过精神力增长。